Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi kali ini pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Hijratul Mardatila dari Pendidikan Matematika Lokal C Angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini akan dibahas sebuah kasus yang akan dikaitkan dengan salah satu materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni bimbingan belajar. Yang pertama di sini ada deskripsi kasus Marisa Dwi Hera. Marisa Dwi Hera adalah siswi kelas 12 semester pertama SMK Kalambau, jurusan Tata Niaga atau Pemasaran. Dia anak kedua dari 4 bersaudara dan kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh. Meskipun berstatus pelajar, Risa ikut membantu orang tuanya menambah ekonomi keluarganya dengan menyanyi. Risa menyanyi di tempat makan atau restoran dan tak jarang mendapat panggilan menyanyi di tempat hajatan. Namun karena itu, Risa tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan pekerjaannya sebagai penyanyi. Terkadang dia izin tidak masuk sekolah karena pekerjaan itu, padahal dia termasuk anak yang sulit mengerti pelajaran dan malas belajar sehingga nilai ujiannya selalu di bawah rata-rata. Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa Marisa Dwi Hera memiliki kesulitan dalam belajar. Biasanya faktor permasalahan terjadinya kesulitan belajar adalah yang pertama kondisi tempat belajar, kedua teman dalam belajar, yang ketiga sarana prasarana belajar, kemudian ada motivasi dalam belajar, dukungan dari pihak lain, dan arti belajar itu sendiri. Nah, dan bisa dilihat pada faktor-faktor ini ada beberapa faktor yang menjadi sebab kesulitan belajar pada Risa. Makanya tadi disimpulkan bahwa Marisa Dwi Hera ini memiliki kesulitan dalam belajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penyelesaian masalah dari kasus Marisa Dwi Hera ini. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, faktor yang membuatnya mengalami kesulitan belajar adalah yang pertama, kurang menaruh minat pada pembelajaran sekolah. Kemudian yang kedua, banyak melakukan aktivitas yang tidak menunjang pembelajaran. Yang ketiga, sering izin tidak mengikuti pembelajaran sekolah, dan yang keempat, kelemahan ekonomi dalam keluarga. Dari permasalahan tersebut dapat diberi penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemecahan masalah bagi siswa yang kurang menaruh minat terhadap pelajaran sekolah, guru harus bisa memberi inovasi pelajaran dalam kelas, pemberian tugas dan tugas rumah yang mempunyai nilai pendidikan. Yang kedua, mengenai siswa yang sering izin dari sekolah harus memberi penegasan dalam sekolah dan tata tertib yang ada dan mencari tahu penyebab sering izinnya siswa dengan menemui orang tua. Kemudian untuk pemecahan masalah kelemahan dalam kondisi keluarga yang mana siswa harus membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan, guru harus bisa memberikan arahan agar siswa mengetahui tugas utamanya adalah belajar dan harus bisa mengatur waktu agar pekerjaannya tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu statusnya sebagai pelajar. Kemudian akan diberitahukan juga kepada orang tua bahwa mereka memiliki peran penting dalam penyelesaian kesulitan belajar yang dihadapi anaknya, karena orang tua adalah lingkungan terdekat anak, sehingga lebih banyak waktu memberi dorongan belajar, mengawasi, memberi perhatian, memotivasi, dan memberi bimbingan yang baik agar si anak bisa terlepas dari kesulitan belajar.
Namun pada diri anak juga harus ada dorongan dan keinginan untuk berubah. Disinilah fungsi pembimbing dan orang tua yang mana memberikan arahan tentang bagaimana baiknya. Lalu yang mana sih hubungan kasus Marissa Dwi Hera ini dengan materi bimbingan belajar? Nah, bisa kita lihat ya, dari identifikasi kasus yang pertama, kemudian identifikasi masalah dan faktor, kemudian pemberian solusi, itu sudah masuk dalam pengertian bimbingan belajar, yang mana pengertiannya adalah proses pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah belajar siswa, sehingga tercapai tujuan belajar yang diinginkan. Dan itu semua, identifikasi dan pemberian solusi, merupakan peran pembimbing dalam bimbingan belajar, yakni mengenal dan memahami setiap peserta didik, memiliki kecakapan melakukan bimbingan, membantu mengatasi masalah peserta didik, dan melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan di akhir untuk mengetahui apakah bimbingan ini berjalan dengan baik, cukup baik, atau tidak baik. Dan evaluasi ini juga sebagai referensi untuk pembimbing agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya adalah kesulitan dalam belajar merupakan hal yang sering terjadi dan dialami semua siswa. Pemberian bimbingan belajar bagus untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, di mana pembimbing mencari tahu permasalahan dan juga membantu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bantuan orang tua dari siswa juga mempengaruhi tercapainya tujuan dari bimbingan belajar, yakni membuat anak terlepas dari kesulitannya dalam belajar. Nah, untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Video ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah ini. Namun tetap saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.